Halo, kali ini kita akan buat jajanan camilan yang sangat mudah. Kalau kalian bosan ya dengan rasa yang itu aja, ini Mama Ji kasih satu resep anti gagal, pas banget untuk kalian baru mencoba jenis pastry yang satu ini. Oke ya, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Daging ayam yang udah dihaluskan, digiling, lada, gula, garam, kaldu bubuk itu secukupnya, kemudian bawang merah, bawang putih, daun bawang, wortel, dan kentang. Wow, cukup sederhana. Oke ya, lanjut kita siapkan juga air susu atau air biasa juga boleh dengan tepung terigu serbaguna. Kita aduk dulu sampai tercampur merata. Nah, tadi kentang dan wortel dirajang-rajang dadu-dadu kecil-kecil ya. Sekarang siapkan penggorengan dengan sedikit minyak. Kita akan tumis bawang merah dan bawang putihnya. Bawang putih, bawang merah ini, bawang putih digeprek, rajang-rajang, bawang merah dirajang-rajang aja. Nah, ini dia, kita masukkan kentang dan wortel, tambahkan sedikit air sampai kentang dan wortel ini setengah empuk. Kemudian masukkan seasoning, gula, garam, kaldu bubuk, lada, itu secukupnya dirasa-rasa aja. Kemudian masukkan daging ayam yang udah digiling. Nggak pakai daging ayam juga nggak apa-apa kok. Rasanya juga pasti enak. Kemudian yang terakhir, masukkan daun bawangnya biar nggak terlalu layu-layu dan cairan tepung terigu. Nah, untuk cairan tepung terigu ini kalau kalian merasa kurang kental bisa ditambahkan cairan terigunya dan air. Kemudian kita masak dulu ya sampai matang, kemudian sisihkan. Lanjut, siapkan bahan kulitnya. Di sini Mama Ji menggunakan butter margarin dari Palmia itu. Kemudian gula pasir, garam, terigu protein sedang, juga air. Untuk air boleh kalian ganti dengan air susu sesuai kebutuhan dan keperluan. Nah, ini kita masak dulu air, butter margarin, gula, garam dengan api yang sedang, terus diaduk sampai hangat, udah mendidih. Kemudian kita masukkan tepung terigunya dan aduk cepet. Saat ini api kalian kecilkan ya. Ketika masukkan terigunya api dikecilkan. Terus kita masak kurang lebih 2 menitan sampai adonannya ini kalis dan gak melekat lagi. Atau kalau menggunakan wajan yang nonstick itu udah mulai melekat-lekat ya. Nah, ini kurang lebih 2 menitan, udah matang, udah kalis. Kalau udah, kita pindahkan aja ke wadah yang lain agar adonannya cepat dingin, nggak panas lagi. Nah, biarkan sejenak ya. Kalau udah nggak panas lagi, kita akan tambahkan dengan 3 butir telur ukuran sedang. Sebelumnya, telurnya ini kita campurkan dulu, kocok sampai merata dan akan kita masukkan secara bertahap. Boleh juga kalian menggunakan whisk ya, tapi capek kalau ada mixer, kenapa nggak lebih cepat, terus juga nggak lama. Nah, ini kita masukkan bertahap terus sampai adonannya tercampur rata dan kalis. Tapi ini ya, nanti kalian akan lihat hasil adonan yang sempurna atau hasilnya akan baik jika nih setelah di mix sampai halus, adonan kalau kita angkat itu akan menjuntai membentuk huruf V. Jadi saat kalian mencampurkan, jika itu udah kalian dapatkan sisa telur masih ada, kalian harus hentikan. Jadi adonannya tidak terlalu lunak, juga adonannya tidak terlalu keras. Jadi kalau kita angkat, kita letakkan itu masih bisa meluncur gitu. Oke ya, sampai di sini ini penting banget untuk membuat semua jenis sus atau pastry. Masukkan dalam piping bag dan di sini Mama Ji menggunakan spuit bintang yang standar aja. Ukurannya yang standar ya ini. Kita lapis dulu. Nah, jadi tahapan membuat kulit pastry atau sus tadi dari merebus sampai mix adonan itu harus tepat. Ini di sini Mama Ji menggunakan baking mat silikon. Untuk pembeliannya kalian bisa klik di kolom deskripsi. Ini bagus banget ya. Praktis, ekonomis, bisa dipakai berulang kali dan non-stick. Nah, ini kita oretkan seperti itu, tempelkan pada dasarnya, terus sambil nahan napas saja biar saat kita menarik garis itu nggak miring kiri, miring kanan. Terus aja ya. Nah, terbentuk jalur-jalur yang rapat. Jadi harus rapat. Nah, ini kita taburi dulu sedikit dengan terigu agar nanti saat kita panggang itu lebih cepat untuk mengeringnya.
Oven sudah dipanaskan dulu ya, 200 derajat sebelumnya 15-20 menit. Dan ini akan kita panggang dengan suhu 200 derajat Celcius selama 25 menit api atas dan bawah. Setelah 25 menit, matikan api bawah, gunakan api atas saja, tambahkan 5 menit sampai busa-busa yang kalian nanti akan melihat itu tuh hilang, nggak ada busa-busanya lagi. Itu tandanya udah mateng, udah kering, tapi tentunya sesuai dengan oven kalian masing-masing. Itu kita masukkan loyang yang kedua ya. Untuk sus ini kalau bisa itu tidak bertumpuk. Nah kalau udah, ini kita langsung aja selagi hangat kita pipih-pipihkan seperti ini dan akan kita balik. Jadi saat kita memanggang semua jenis sus, jangan dibuka ovennya sampai susnya matang. Untuk waktunya bisa 30-35 menit, yang pasti sampai kering. Agar hasilnya bisa garing ya permukaannya. Nah ini kita olesi dengan mayones pedas, boleh yang original yang nggak pedas, atau tidak menggunakan mayones juga nggak masalah, tapi pastinya lebih enak. Sesuai selera aja. Lalu kita letakkan untuk isiannya di bagian tepi seperti ini. Nah jadi gitu, hal yang penting dalam pembuatan pastry atau sus, saat memasak adonan, kemudian mixer adonannya, lalu oven, penggunaan oven, suhu oven, dan waktu itu sangat penting banget. Karena setiap oven itu karakteristiknya berbeda. Nah dalam setiap kalian melihat resep dan ingin mencobanya, Mama anjurkan kalian itu bisa menyaksikan videonya sampai tuntas, tutorialnya sampai tuntas secara audio dan visual. Ini ya, nah berbentuk log gini seperti batang kayu. Cukup sampai pertemuan sisinya aja, dia udah melekat dan nggak bakal tembus keluar. Atau kalau kalian mau lebih tebal lagi nggak masalah, digulung 2 kali, itu sesuai selera aja. Kalau ini Mama Eji hanya 1 kali gulung aja. Nih seperti ini ya. Nih ini 1 kali gulung aja, jadi sisinya bertemu di bagian bawah. Boleh digulung 2 kali, berarti itu akan lebih tebel. Tapi nggak cakep kalau digulung sampai 2 kali, pas-pas aja. Nih jadi seperti ini. Kalau kalian bosan dengan jenis-jenis sus atau pastry dengan rasa yang manis atau bentuknya yang itu-itu aja, terutama untuk sus yang menggelembung bulat-bulat itu ya, itu kan harus sempurna, itu harus perfect, harus kering dan garing agar susnya itu nggak meleyot. Tapi kalau jenis ini karena isiannya juga berisi raw goat ayam, kentang dan wortel, jadi tentunya akan lembab, garing permukaannya aja, dalamnya tetap lembut. Nah ini bisa kita potong-potong sesuai selera aja besarnya dan letakkan di cupcake atau paper cup. Ini camilan jajanan paling laris untuk arisan, apalagi ya, ulang tahun atau event apa aja. Kalian terima orderan ini pasti akan banjir cuan. Caranya cukup mudah, yang pasti ini kegagalannya sangat minim dibanding kita buat sus yang bulat-bulat itu. Nah biar cantik, kita letakkan sehelai daun seledri di atasnya. Kalau agar lebih melekat bisa dikasih mayones sedikit bawahnya, jadi daunnya bisa melekat ya. Nah ini bisa dikemas seperti ini juga menggunakan plastik wrap. Kalau untuk ide jualan, kalian bisa kemas dengan menarik, dengan kemasan apa aja. Ini satu contoh aja, Mama Eji wrap menggunakan plastik wrap ini. Kita bungkus. Nah, jadilah log-log kayu seperti batang kayu yang panjang-panjang. Ini belum dipotong. Jadi seperti itu teman-teman. Pada dasarnya semua resep itu sama. Mama Eji juga rebake kok, ini setiap resep itu resep orang, kadang gagal, kadang enggak. Kalau gagal coba lagi sampai berhasil, pasti akan puas. Oke ya, nah sampai di sini dulu resep kita hari ini, semoga bermanfaat. Nih kalian enak banget kan? Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya jangan lupa dicoba ya, kalau udah dicoba kabarin dong hasilnya di kolom komentar. Oke, bye bye.